Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mapel PPKN kelas 11 oleh saya Ibu Hendrilas Mestuti. Di bab 3 ini kita akan membawakan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, kompetensi dasar untuk yang ini adalah mengevaluasi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang untuk ini 4.18 itu menyajikan hasil evaluasi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, pengertian dasarnya kita harus tahu apa itu dengan pengertian politik luar negeri, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, kita harus tahu juga apa itu politik internasional, yaitu adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun dengan organisasi internasional. Nah, bentuk kerjasamanya, Indonesia itu menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Kemudian adanya memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 di Bandung. Kemudian keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB tahun 1961 di Jakarta. Kemudian terlibat dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB seperti mengirimkan pasukan Garuda ke negara konflik dan lain-lain. Berikut ini ada video yang bisa kalian saksikan yang menunjukkan keaktifan Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, peran-peran bangsa Indonesia itu apa? Di PBB juga ada, di ASEAN juga ada, di gerakan non-blok juga ada. Nah, di ASEAN ini kalian akan lihat peran Indonesia ya. Di ASEAN misalnya di KTT ASEAN ya, seperti itu. Kalian lihat videonya di bawah ini. And Indonesia, Malaysia, the Philippines and Singapore founded ASEAN. The aim was to improve economic, political and social cooperation, and also to balance political conflicts between these countries that existed as a consequence of decolonization. During Cold War, ASEAN members wanted to contain the influence of communism in the region. Times changed. Old enemies became new partners, and in the second half of the 1990s, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia joined ASEAN. The collapse of the USSR, the founding of the World Trade Organization and a financial crisis in Asia prompted members to deepen their relations and adapt to the new situation. Tingkat PBB ya, seperti ini. Adanya peran Indonesia di dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB seperti ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, kemudian ILO, kemudian FAO. Kemudian perwakilan Indonesia Menteri Luar Negeri pada saat pertama kali ya, Adam Malik menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB tahun 1974. Kemudian peran Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB yang sudah ada di video tadi ya, kalian bisa saksikan yang sudah disaksikan oleh kalian.
Tingkat PBB masih dalam Komisi Hukum Internasional PBB, Indonesia menjadi anggota ILC periode 1992 sampai 2001. Ini menunjukkan bahwa adanya pengakuan Indonesia di kancah internasional terutama di tingkat PBB. Kemudian di Dewan HAM sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 dengan dukungan 165 suara negara anggota PBB. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian di tingkat ASEAN, kalian tadi juga sudah melihat bahwa ASEAN itu ada beberapa negara yang bisa kalian saksikan di videonya tadi. Yang menjadi perannya pertama kali itu menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN pertama di Bali itu tahun 1976. Kemudian pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama di Jakarta 30 November 1996. Kemudian KTT ASEAN yang ke-9 diselenggarakan di Bali juga tanggal 7 Oktober 2003. Dari sini kita lihat bahwa peran Indonesia cukup dominan juga di ASEAN. Nah, di tingkat gerakan non-blok itu atau GNB, adanya kepemimpinan Indonesia itu dari periode 1992 sampai 1995. Antara lain apa toh yang diselesaikan di tingkat GNB ternyata juga punya fungsi besar ya, yaitu menyelesaikan konflik regional seperti konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, kemudian sengketa Laut Cina Selatan ya. Sudah sampai sini dulu ya dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.